Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan risiko likuiditas dari kelompok 6 dengan beranggotakan Muhammad Rangga Rensya, saya sendiri, Florista, Asila, dan juga Siska. Next. Next. Introduction. Next. Tidak seperti risiko yang mengancam solvabilitas FI. Risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen FI sehari-hari. Misalnya, DI harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai karena pemegang simpanan meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrim, masalah risiko likuiditas berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas di mana LK tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Bab ini mengidentifikasi penyebab risiko likuiditas di sisi kewajiban neraca LK serta di sisi aset. Next. Penyebab risiko likuiditas. Next. Risiko likuiditas muncul karena dua alasan sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Alasan sisi liabilitas terjadi ketika pemegang liabilitas LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan file keuangan mereka. Penyebab kedua risiko likuiditas adalah risiko likuiditas sisi aset seperti kemampuan mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman di luar neraca. Next. Kemudian risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Kesimpulannya, risiko likuiditas. Next. Risiko likuiditas sisi liabilitas. Neraca lembaga penyimpanan BI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti giro dan rekening transaksi lainnya yang mendanai aset jangka panjang, rekening giro, rekening deposito pasar uang atau MMDA, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan pemegang hak untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu dan meminta pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposito mereka secara tunai. Next. Kemudian manajemen likuiditas ada dua. Yang pertama itu manajemen likuiditas yang dibeli. Manajemen DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk dana yang dibeli seperti pasar dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali yang merupakan pasar antar bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai alternatif, manajemen DI dapat menerbitkan tambahan sertifikat deposito berjangka tetap atau bahkan menjual beberapa surat berharga dan obligasi. Yang kedua, manajemen likuiditas tersimpan. Alih-alih memenuhi pengurasan deposito bersih dengan membeli likuiditas di pasar gulung grosir, DI dapat menggunakan manajemen likuiditas yang disimpan. Artinya, FI bisa melikuidasi sebagai asetnya, memanfaatkan likuiditas yang tersimpan. Next. Risiko likuiditas sisi aset.
Sama seperti pengurangan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas DI. Demikian juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Dalam beberapa tahun terakhir, DI, terutama bank komersial, telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara luar biasa dengan keyakinan bahwa pinjaman tersebut tidak akan digunakan. Next, mengukur eksposur risiko likuiditas DI. Sama seperti pengurasan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas DI. Demikian juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Dalam beberapa tahun terakhir, DI dalam beberapa tahun terakhir, DI terutama bank komersial telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara luar biasa dengan keyakinan bahwa pinjaman tersebut tidak akan digunakan. Next. Kesenjangan pembiayaan dan kebutuhan pembiayaan. Cara pertama untuk mengukur eksposur risiko likuiditas adalah dengan menentukan kesenjangan pembiayaan DI. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposan dapat menarik dana mereka segera, mereka tidak melakukannya dalam keadaan normal. Rata-rata sebagian besar giro bertahan di DI untuk jangka waktu yang cukup lama, seringkali 2 tahun atau lebih. Oleh karena itu, seorang manajer DI sering menganggap basis simpanan rata-rata, termasuk giro, sebagai sumber dana inti yang dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata DI. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Florista Nabila. Itu kami mendefinisikan kesenjangan pembiayaan sebagai selisih antara pinjaman rata-rata DI dan simpanan inti rata-rata. Atau di sini ada kesenjangan pembiayaan sama dengan rata-rata pinjaman dikurang rata-rata simpanan. Lalu ada kesenjangan pembiayaan sebagai selisih antara pinjaman rata-rata DI dan simpanan inti, yaitu kesenjangan pembiayaan sama dengan minus aset likuid tambah dana pinjaman. Lalu simpulannya kita dapat menulis hubungan ini sebagai selisih pembiayaan ditambah aset likuid dan aset likuid sama dengan kebutuhan pembiayaan atau dana pinjaman. Next. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan likuiditas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, risiko likuiditas DI timbul dari pelaksanaan bisnis yang sedang berlangsung, seperti penarikan simpanan atau dari permintaan pinjaman baru, dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut melalui likuidasi aset atau meminjam dana. Oleh karena itu, pengukuran eksposur risiko likuiditas kedua yang mungkin digunakan manajer DI adalah mengukur posisi likuiditas DI setiap hari, apabila memungkinkan. DI bisa mendapatkan dana cair dengan 3 cara. Next. DI bisa mendapatkan dana cair dengan 3 cara. Yang pertama, ia dapat segera menjual aset likuidnya seperti T-bills dengan risiko harga yang kecil dan biaya transaksi yang rendah. Lalu yang kedua, dapat meminjam dana di pasar uang atau dana yang dibeli hingga jumlah maksimum. Ini adalah internal dari pedoman
berdasarkan penilaian manajer atas batas kredit yang kemungkinan akan diberlakukan oleh pasar dana yang dibeli atau dipinjam pada DI. Ketiga, dapat menggunakan kelebihan cadangan kas di atas jumlah yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan. Next. Ke-16, please. Selanjutnya ada perbandingan rasio peer group. Cara ketiga untuk mengukur eksposur likuiditas DI adalah dengan membandingkan beberapa rasio utama dan fitur neraca DI, seperti pinjaman terhadap deposito, dana pinjaman terhadap total aset, dan komitmen untuk meminjamkan rasio aset dengan DI dari suatu ukuran yang sama dan lokasi geografis. Rasio pinjaman terhadap simpanan yang tinggi dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada simpanan inti untuk mendanai pinjaman. Yang berarti masalah likuiditas di masa depan jika DI berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang dibeli. Demikian pula rasio komitmen pinjaman terhadap aset yang tinggi menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai penarikan tak terduga dari pinjaman ini. DI dengan komitmen tinggi sering menghadapi lebih banyak eksposur risiko likuiditas daripada DI dengan komitmen yang rendah. Next. Selanjutnya, ada indeks likuiditas. Ukuran akhir dari risiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve, indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita lembaga keuangan dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau penjualan habis-habisan dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi pasar penjualan saat penjualannya normal, yang mungkin memakan waktu lama sebagai hasil dari proses pencarian dan penawaran yang cermat. Semakin besar perbedaan antara harga aset penjualan langsung dan pasar yang adil, semakin kurang liquid portofolio aset DI. Di mana di sini bisa dilihat sebelah kanan bawah untuk rumusnya. Indeks likuiditas akan selalu terletak antara 0 dan 1. Indeks likuiditas ini untuk DI ini juga dapat dibandingkan dengan indeks yang dihitung untuk peer group dari DI yang serupa. Next. Selanjutnya ada tindakan risiko likuiditas baru yang diterapkan oleh bank untuk penyelesaian internasional. Selama krisis keuangan, banyak DI yang berjuang untuk menjaga kecukupan likuiditas. Memang diperlukan bantuan likuiditas yang luar biasa dari bank sentral untuk menjaga sistem keuangan. Bahkan dengan dukungan ekstensif ini, sejumlah DI gagal atau dipaksa melakukan merger. Menyadari perlunya DI untuk meningkatkan manajemen risiko likuiditas mereka dan mengendalikan eksposur risiko likuiditas mereka. Komite Basel Bank for International Settlement untuk pengawasan perbankan mengembangkan 2 standar peraturan terbaru untuk pengawasan risiko likuiditas. Standar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan alat, metrik, dan tolak ukur yang dapat digunakan pengawas untuk menilai ketahanan bantalan likuiditas bank dan membatasi setiap pelemahan dalam profil maturitas likuiditas. Keragaman sumber pendanaan dan praktik stress testing. 2 rasio likuiditas baru yang harus dipertahankan oleh DI adalah rasio cakupan likuiditas mulai tahun 2015 dan akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2017, dan rasio dana stabil bersih yang akan diterapkan pada tahun 2018. Aturan berlaku untuk organisasi perbankan besar yang aktif secara internasional dengan total aset terkonsolidasi senilai 250 miliar US dollar atau lebih dari 10 miliar US dollar.
atau lebih dalam total exposure asing di neraca dan untuk lembaga penyimpanan anak perusahaan terkonsolidasi dari organisasi perbankan ini dengan total 10 miliar lebih aktifanya. Next. Selanjutnya ada rasio cakupan likuiditas. Rasio cakupan likuiditas LCR atau LCR bertujuan untuk memastikan bahwa DI mempertahankan tingkat aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA yang memadai yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan eh, likuiditas selama jangka waktu 30 hari ke bawah. 30 hari di bawah skenario stres likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas. Skenario yang ditentukan menggabungkan guncangan institusional dan sistemik yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Nah, demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI-DI ini dapat bertahan dari skenario stres likuiditas yang parah setidaknya selama 30 hari. LCR ini dilaporkan kepada supervisor DI setiap bulan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah rasio pendanaan stabil bersih. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSVR melihat likuiditas jangka panjang di neraca DI. NSVR mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Rasio likuiditas jangka panjang ini mensyaratkan jumlah minimum pendanaan stabil yang diadakan selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan faktor risiko likuiditas yang ditetapkan untuk exposure likuiditas aset yang on dan off balance sheet. NSVR ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah kewajiban minimum yang stabil. Ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek, yang merupakan masalah besar dalam krisis keuangan. Yang pada dasarnya, pendanaan yang stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas yang tidak likuid, yang mana di mana pendanaan yang stabil didefinisikan sebagai pembiayaan aktivitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu tahun. Rasio NSVR ini akan dilaporkan kepada pengawas DI setiap triwulan mulai tahun 2018.
Selanjutnya, pendanaan stabil yang tersedia, pembilang rasio meliputi modal bank, saham preferen dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan porsi simpanan retail dan simpanan grosir yang diharapkan tetap berada di bank selama periode tekanan istimewa. Jumlah pendanaan stabil ASF yang tersedia dihitung dengan terlebih dahulu dengan menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban DI ke salah satu dari 5 kategori yang disajikan. Pendanaan stabil yang diperlukan atau penyebut rasio diukur dengan menggunakan asumsi pengawasan terhadap karakteristik profil risiko likuiditas aset DI, yaitu exposure of balance sheet dan aktivitas terpilih lainnya. Jumlah yang diperlukan untuk pendanaan stabil dihitung sebagai jumlah nilai aset di neraca yang dimiliki dan didanai oleh DI. Yang dikalikan dengan faktor pendanaan stabil atau RSF tertentu yang diperlukan dan ditetapkan untuk setiap jenis aset tertentu. Ditambah jumlahnya aktivitas off balance sheet atau OBS atau potensi exposure likuiditas. Dikalikan dengan faktor RSF terkait. Faktor RSF yang diterapkan pada nilai yang dilaporkan dari setiap exposure aset atau OBS adalah jumlah item yang menurut pengawas harus didukung dengan pendanaan yang stabil. Faktor RSF yang ditetapkan untuk berbagai jenis aset dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah aset tertentu yang tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman yang dijamin selama peristiwa likuiditas parah yang berlangsung selama 1 tahun. Untuk komponen kategori RSF sendiri, itu ada kas yang segera tersedia untuk memenuhi kewajiban, saat ini tidak dibebani sebagai jaminan dan tidak ditahan untuk rencana penggunaan, atau sebagai jaminan kontingensi, pembayaran gaji, atau untuk alasan lain. Selanjutnya ada semua cadangan bank sentral, termasuk cadangan wajib dan kelebihan cadangan. Yang terakhir ada semua pinjaman yang tidak dibebani kepada bank untuk pada pengawasan dengan kehati-hatian dan jatuh tempo kurang dari 6 bulan. Aset yang diberi faktor RSF 5% terdiri dari aset level 1 yang tidak terbebani seperti yang didefinisikan dalam LCR, yaitu tidak termasuk aset yang menerima RSF 0% seperti yang ditentukan di sebelumnya, dan termasuk surat berharga yang mewakili tagihan atau jaminan dijamin oleh negara, Bank Sentral, PSI, Bank for International Settlements, Dana Moneter Internasional, Bank Sentral Eropa dan Komunitas Eropa, atau Bank Pembangunan Multilateral yang ditugaskan. Bobot risiko 0% berdasarkan pendekatan standar Basel III untuk risiko kredit. Dan yang terakhir ada surat utang negara atau surat utang bank sentral dengan bobot risiko tidak lebih dari 0%, tertentu sebagaimana ditentukan dalam LCR. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asila. Selanjutnya yaitu tindakan pengendalian risiko likuiditas lainnya. Selain LSR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Metrik tambahan ini menangkap informasi spesifik terkait arus kas bank, struktur neraca,
agunan tidak terbebani yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Langkah-langkah pemantauan tambahan termasuk yang berikut. Yang pertama, ketidakcocokan jatuh tempo kontraktual. Bandingkan aset dengan liabilitas dalam rentang waktu berdasarkan jatuh tempo. 2. Konsentrasi pendanaan. Identifikasi sumber-sumber pendanaan grosir yang sangat. 3. Aset tidak terbebani yang tersedia, yaitu identifikasi kuantitas dan karakteristik utama. 4. LCR menurut mata uang itu pantau LCR dalam mata uang yang signifikan. Hal ini akan memungkinkan BI dan supervisor untuk melacak potensi masalah ketidakcocokan mata uang yang dapat muncul. 5. Alat pemantauan terkait pasar, yaitu pantau data pasar berfrekuensi tinggi, termasuk data pasar dan informasi di sektor keuangan. Dengan sedikit atau tanpa jeda waktu. Langkah-langkah tersebut dapat digunakan sebagai indikator peringatan dini dalam memantau potensi kesulitan likuiditas perbankan. Next. Lalu ada perencanaan likuiditas. Sebagaimana tersirat dari rasio likuiditas baru, BIS, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu menghadapi risiko likuiditas dan biaya terkait. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer membuat keputusan prioritas pinjaman yang penting sebelum masalah likuiditas muncul. Perencanaan tersebut dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah kelebihan cadangan yang perlu dimiliki DI. Rencana likuiditas memiliki sejumlah komponen. Komponen pertama adalah penggambaran rincian dan tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab diberikan kepada personel manajemen kunci jika terjadi krisis likuiditas. Badan pengatur adalah Federal Reserve dan FDIC. Rencana likuiditas juga menentukan bidang tanggung jawab manajerial dalam mengungkapkan informasi kepada publik, termasuk deposan. Komponen kedua
dari rencana likuiditas adalah daftar rinci penyedia dana yang kemungkinan besar akan menarik serta pola penarikan dana. Misalnya, dalam suatu krisis, lembaga keuangan seperti reksadana dan dana pensiun lebih mungkin daripada bank koresponden dan perusahaan kecil untuk menarik dana dengan cepat dari bank dan penghematan. Pada gilirannya, bank koresponden dan perusahaan kecil lebih mungkin daripada deposan individu untuk menarik dana dengan cepat. Hal ini membuat exposure likuiditas sensitif terhadap pengaruh perubahan komposisi pendanaan di masa mendatang. Selanjutnya, DI menghadapi penarikan simpanan musiman yang sangat besar pada kuartal sebelum Natal. Komponen ketiga dari perencanaan likuiditas adalah identifikasi besarnya potensi simpanan dan penarikan dana dalam berbagai rentang waktu di masa depan, seperti 1 minggu, 1 bulan, 1 kuartal, dan seterusnya. Serta sumber pendanaan pasar swasta alternatif untuk memenuhi penarikan tersebut. Misalnya, pinjaman darurat dari Alkaline dan Federal Reserve. Sebentar, break azan sebentar ya.
saya lanjutkan. Boleh di next slide-nya. Sebelumnya. Selanjutnya, risiko likuiditas, pengurasan deposit yang tidak terduga, dan bank runs. Dalam kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan simpanan bersih maupun pelaksanaan komitmen, pinjaman tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi DI. Karena ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cadangan kas cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Misalnya, bahkan di bulan Desember dan musim liburan, musim panas, saat penarikan deposit bersih tinggi, DI mengantisipasi hal ini musiman efek dengan memegang cadangan kas berlebih yang lebih besar dari biasanya atau meminjam lebih dari normal di pasar uang grosir. Namun, masalah likuiditas utama dapat muncul jika pengurasan deposit tidak normal atau besar dan tak terduga. Pengurasan endapan yang tidak normal atau guncangan dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk yang pertama, kekhawatiran tentang solvabilitas DI dibandingkan dengan DI lainnya. Kedua, kegagalan DI terkait menyebabkan meningkatnya kekhawatiran deposan tentang solvabilitas DI lainnya atau efek penularan. 3, tiba-tiba terjadi perubahan preferensi investor terkait kepemilikan aset keuangan non-bank seperti T-bills atau saham reksadana terkait relatif terhadap deposito. Next. Selanjutnya ada deposit drains and risiko likuiditas bank run. Inti dari risiko likuiditas yang dijalankan bank adalah sifat fundamental dan unik dari kontrak giro. Secara khusus, kontrak demand deposit adalah kontrak first come, first serve dalam arti bahwa posisi deposan dalam antrean menentukan jumlah yang dapat ia tarik dari DI. Secara khusus, deposan mendapat bayaran penuh atau tidak mendapatkan apa-apa. Karena kontrak giro membayar secara penuh hanya proporsi tertentu dari deposan ketika aset DI dinilai kurang dari depositnya. Dan karena deposan menyadari hal ini, setiap baris di luar DI mendorong deposan lain untuk segera bergabung
bahkan jika mereka tidak membutuhkannya. Kas hari ini untuk tujuan konsumsi normal. Dengan demikian, bahkan deposan inti DI yang sebenarnya tidak perlu menarik dananya ketika melihat antrean di DI-nya tiba-tiba meningkat. Seiring berkembangnya Bank RAN, permintaan untuk penarikan deposit bersih tumbuh. DI pada awalnya dapat memenuhi ini dengan mengurangi cadangan kasnya, menjual aset likuid atau siap dipasarkan seperti T-bills dan T-bond, dan berusaha untuk meminjam di pasar uang. Seiring meningkatnya intensitas Bank RAN, lebih banyak deposan bergabung dengan jalur penarikan dan krisis likuiditas berkembang. Secara khusus, DI merasa sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk meminjam di pasar uang dengan harga berapapun. Ia telah menjual semua aset likuid, obligasi, serta pinjaman yang dapat dijual. DI kemungkinan besar hanya menyisakan pinjaman yang relatif tidak likuid di sisi aset neraca untuk memenuhi klaim deposan atas uang tunai. Namun, pinjaman ini hanya dapat dijual atau dicairkan dengan diskon yang sangat besar dari nilai nominalnya. DI yang perlu melikuidasi aset jangka panjang dengan harga jual cepat untuk memenuhi terus mengalirnya simpanan, menghadapi kemungkinan kuat bahwa hasil dari penjualan aset tersebut tidak cukup untuk memenuhi permintaan kas deposan. Masalah likuiditas DI kemudian berubah menjadi masalah solvabilitas. Artinya, DI harus menutup pintunya. Insentif bagi deposan untuk lari lebih dulu dan mengajukan pertanyaan kemudian menciptakan ketidakstabilan mendasar dalam sistem perbankan di mana DI yang sehat dapat didorong ke dalam kebangkrutan dan kegagalan oleh pengurasan deposan besar yang tidak terduga dan permintaan likuiditas. Ini terutama terjadi pada periode berjalan menular atau kepanikan bank. Ketika deposan kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan secara keseluruhan dan terlibat dalam menjalankan semua DI dengan tidak mendiskriminasi secara material di antara mereka sesuai dengan kualitas aset mereka. Next. Selanjutnya ada Bank RAN, jendela diskon, dan asuransi simpanan. Regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari kontrak deposito. Akibatnya, ada mekanisme pengaturan untuk meringankan masalah likuiditas DI dan untuk mencegah bank RAN dan panik. Dua perangkat isolasi risiko likuiditas utama adalah asuransi simpanan dan jendela diskon. Karena efek kesejahteraan sosial yang serius yang dapat terjadi pada DI yang menular, regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan telah menetapkan program penjaminan yang menawarkan kepada pemegang simpanan berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegah pelarian. Misalnya, selama krisis keuangan tahun 2008 sampai tahun 2009, dalam upaya memberikan stabilitas pada sistem perbankan Amerika Serikat, program bantuan aset bermasalah atau TARP yang memberikan dana Departemen Keuangan Amerika Serikat
untuk membeli hipotek beracun. Dan sekuritas lainnya dari keuangan institusi juga meminta FDIC untuk meningkatkan asuransi simpanan menjadi 250.000 US dollar dari 100.000 dolar per orang per institusi. Jika pemegang simpanan percaya bahwa klaim benar-benar aman, bahkan jika DI dalam masalah, pemegang tidak memiliki insentif untuk lari. Tempat pemegang simpanan dalam antrean tidak lagi mempengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan dana. Asuransi simpanan mencegah lari serta lari dari kepanikan yang menular. Namun, mengetahui bahwa karena simpanan mereka diasuransikan, pemegang simpanan cenderung tidak lari atau panik jika ada masalah solvabilitas bank yang dirasakan. Asuransi simpanan menciptakan situasi di mana DI lebih cenderung meningkatkan risiko likuiditas pada neraca mereka. Tiga program pinjaman ditawarkan melalui jendela diskon Fed. Kredit utama tersedia untuk lembaga penyimpanan yang sehat secara umum dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya, dalam semalam dengan tingkat di atas tingkat target Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC untuk dana federal. Kredit sekunder tersedia untuk lembaga penyimpanan yang tidak memenuhi syarat untuk kredit primer. Ini diperpanjang dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya dalam semalam pada tingkat yang berada di atas tingkat kredit utama. Program kredit musiman Federal Reserve dirancang untuk membantu lembaga penyimpanan kecil dalam mengelola perubahan musiman yang signifikan dalam pinjaman dan simpanan mereka. Kredit musiman tersedia untuk lembaga penyimpanan yang dapat menunjukkan pola yang jelas dari perubahan intra-yearly yang berulang dalam kebutuhan pendanaan. Institusi yang memenuhi syarat biasanya terletak di daerah pertanian atau wisata. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Wulandari. Materi selanjutnya adalah risiko likuiditas pada lembaga keuangan jenis lainnya. Perusahaan asuransi jiwa, lembaga penyimpanan, bukan satu-satunya lembaga keuangan yang terpapar risiko likuiditas atau mengalami masalah, seperti DI. Perusahaan asuransi jiwa menyimpan cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis atau penyerahan dan kebutuhan modal kerja lainnya yang muncul selama penulisan asuransi. Pembatalan awal polis asuransi menyebabkan penanggung harus membayar tertanggung nilai pasrah dari kebijakan itu. Dalam kegiatan bisnis normal, pendapatan premi dan pengembalian portofolio aset perusahaan asuransi cukup untuk memenuhi arus kas keluar yang diperlukan saat pemegang polis menguangkan atau menyerahkan polis mereka lebih awal. Sama halnya dengan DI, distribusi atau pola pendapatan premi
Dikurangi likuiditas pemegang polis biasanya dapat diperkirakan. Namun, ketika pendapatan premi tidak cukup untuk memenuhi penyerahan, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual beberapa asetnya yang relatif liquid, seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini, obligasi berperan sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas. Namun demikian, kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaan asuransi dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan premi baru dan pemegang polis yang ada berusaha untuk membatalkan polis mereka dengan mencairkan lebih awal untuk memenuhi permintaan uang tunai yang luar biasa. Perusahaan asuransi jiwa dapat dipaksa untuk melikuiditas aset lain dalam portofolionya, seperti pinjaman hipotek komersial dan sekuritas lainnya yang berpotensi dengan harga penjualan yang tinggi, seperti DI, likuiditas aset paksa dapat mendorong perusahaan asuransi ke dalam kebangkrutan. Nilai penyerahan biasanya beberapa proporsi atau persen kurang dari 100% dari nilai nominal kontrak asuransi. Nilai penyerahan terus bertambah karena dana yang diinvestasikan dalam polis menghasilkan bunga atau pengembalian. Penghasilan pemegangan polis dikenakan pajak jika ketika polis benar-benar diserahkan atau diuangkan sebelum polis jatuh tempo. Lalu penanggung properti korban. Perusahaan asuransi properti korban menjual polis yang mengasuransikan kontingensi tertentu yang berdampak pada properti nyata atau individu. Tidak seperti perusahaan asuransi jiwa, kontingensi PC dan penanggung polis relatif berjangka pendek dan seringkali 1 hingga 3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim PC seperti yang terkait dengan bencana alam, bagaimanapun hampir tidak mungkin diprediksi. Akibatnya, aset PC asuransi cenderung jangka pendek dan lebih liquid dibanding aset asuransi jiwa. Kontrak PC asuransi dan interval penetapan premi biasanya juga relatif berjangka pendek, sehingga masalah yang disebabkan oleh penyerahan polis tidak terlalu parah. Exposure likuiditas terbesar perusahaan asuransi PC terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena resiko kebangkrutan, penetapan harga, atau alasan kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi klaim pemegang polis. Alternatifnya, klaim tak terduga yang besar dapat terwujud dan melebihi aliran pendapatan premi dan pengembalian pendapatan dari aset. Bencana seperti badai Andrew pada tahun 1921 dan badai Katrina pada tahun 2005 telah menyebabkan krisis likuiditas yang parah dan kegagalan di antara perusahaan asuransi PC.
yang lebih kecil. Yang lebih baru adalah hampir gagalnya raksasa asuransi AIG yang pada akhir musim panas 2008 dilanda kerugian 18 miliar dolar dari jaminan kredit default swaps atau CDS. Tulisannya pada derivatif hipotek. Karena nilai sekuritas utang hipotek menurun, AIG dipaksa memposting lebih banyak anggunan untuk memberi sinyal pada rekan kontrak CDS bahwa ia dapat melunasi jaminan hipotek yang ditulisnya. Terlepas dari tindakan AIG ini, Standard & Poor's mengumumkan akan menurunkan peringatan kredit AIG. Penurunan peningkatan mengharuskan AIG untuk membukukan jaminan tambahan sebesar 14,5 miliar dolar. Dana yang tidak dimiliki AIG melakukan pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Federal Reserve dengan mencari 40 miliar dolar dan pembiayaan jangka pendek. Perusahaan mengumumkan bahwa entitas pembiayaan didanai oleh Federal Reserve, Bank of New York, dan AIG telah membeli 46,1 miliar dolar dalam sekuritas utang kompleks yang diasuransikan oleh AIG. Kesepakatan itu juga mencakup restrukturisasi yang lebih luas dari bailout AIG oleh pemerintah federal yang awalnya mencakup pinjaman jembatan senilai 85 miliar dolar dan pembiayaan FIT setahun 37,8 miliar dolar. Dana investasi. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikan hasilnya dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini bersifat open-end atau closed-end. Dana tertutup menerbitkan sejumlah saham tertentu sebagai kewajiban, kecuali dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya yang sejauh ini mayoritas dana investasi Amerika Serikat dana terbuka, yaitu mereka dapat menerbitkan persediaan saham yang tidak terbatas kepada investor. Dana terbuka juga harus siap untuk membeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor dengan harga pasar saat ini untuk saham dana tersebut. Jadi, pada harga pasar tertentu, P, pasokan saham dana open-end sempurna. Harga di mana dana investasi terbuka siap untuk menjual saham baru atau menebus saham yang ada adalah nilai aktiva bersih dari dana tersebut. NAB adalah nilai saat ini atau nilai pasar dari aset dana dibagi dengan jumlah saham dalam dana tersebut. NAB adalah nilai yang saat ini atau nilai pasar dari aset di mana dibagi dengan jumlah saham dalam dana tersebut. Kesediaan dana investasi untuk menyediakan likuiditas instan kepada pemegang saham dapat menginvestasikan dana dalam ekuitas, obligasi, dan instrumen jangka panjang lainnya. Kesediaan dana investasi untuk menyediakan likuiditas instan kepada pemegang saham saat menginvestasikan dana dalam ekuitas, obligasi, dan instrumen jangka panjang lainnya dapat memaparkan pada masalah likuiditas yang serupa
dengan yang dihadapi bank, penghematan, dan perusahaan asuransi jiwa ketika jumlah penarikan atau saham reksadana yang diangkat meningkat ke tingkat tinggi yang tidak normal dan tidak terduga. Memang dana investasi dapat mengalami likuiditas yang dramatis jika investor menjadi gugup tentang NAB, aset reksadana. Namun perbedaan mendasar dalam cara kontrak dana investasi dinilai dibandingkan dengan penilaian deposit DI dan kontrak polis asuransi, mengurangi insentif bagi pemegang saham dana untuk terlibat dalam pelarian. Secara khusus, jika dana investasi akan dilikuiditasi, asetnya akan didistribusikan kepada pemegang saham dana secara pro rata daripada basis first come, first serve yang digunakan di bawah kontrak deposito dan asuransi. Kesimpulannya, risiko likuiditas sebagai akibat penarikan kewajiban yang lebih berat dari yang diantisipasi atau pelaksanaan komitmen pinjaman merupakan masalah umum yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Kebijakan yang dikembangkan dengan baik untuk memegang aset likuid atau memiliki akses ke pasar untuk dana yang dibeli biasanya cukup untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penarikan yang sangat besar dapat menyebabkan masalah likuiditas aset yang dapat diperparah dengan intensif bagi pemegang koin likuiditas. Untuk terlibat dalam pelarian pada tanda pertama, masalah likuiditas. Insentif bagi deposan dan pemegang polis asuransi jiwa untuk terlibat dalam pelarian dan mendorong lembaga keuangan yang biasanya sehat ke dalam kebangkrutan. Reksadana umumnya mampu menghindari berjalan karena liabilitas ditandai ke pasar sehingga kerugian dibagi rata di antara pemegang liabilitas. Karena kebangkrutan seperti itu, mungkin masyarakat dan juga pemegang saham swasta, regulator, telah mengembangkan mekanisme seperti asuransi, simpan, dan jendela diskontol untuk mengurangi masalah likuiditas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.